Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, tertulis di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-23. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah lagu bahasa Inggris yang berjudul I'm Nobody's Child, yang menceritakan bahwa dia bukan anak siapa-siapa. Dan jika kita terjemahkan penggalan lagu tersebut, antara lain demikian: aku bukan anak siapa-siapa. Sama seperti bunga aku tumbuh liar. Tidak ada ciuman ibu dan tidak ada senyum ayah. Tidak ada seorang pun yang menginginkan saya. Aku bukan anak siapa-siapa. Tidak ada seorang pun yang menginginkan saya. Aku bukan anak siapa-siapa. Lagu ini bercerita tentang seorang anak yang buta, yang bukan anak atau milik siapa-siapa. Sungguh sedih hati si anak bercerita, dia anak yang tanpa ayah atau ibu, atau anak tanpa pemilik. Saudaraku yang terkasih, bukankah segala sesuatu di dunia ini ada pemilik? Umpamanya rumah. Jika rumah tanpa pemilik, maka rumah tersebut akan terlantar dan cepat rusak atau hancur, sebab tidak ada yang merawat. Demikian pula hewan peliharaan seperti kucing, ayam, anjing, kuda, dan lain sebagainya. Jika hewan tidak ada pemiliknya, maka hewan tersebut akan menjadi hewan liar yang tidak terurus. Demikian pula dengan tanah. Tanah juga harus mempunyai pemilik. Harus ada pemiliknya. Jika tanah tanpa pemilik, maka tanah tersebut adalah tanah terlantar dan akan digarap oleh penggarap liar. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jika seorang anak begitu sedih perasaannya ketika dia merasakan bahwa dia bukanlah anak atau milik siapa-siapa, nobody's child. Tetapi bagi orang-orang beriman, kita bukanlah nobody's child. Orang percaya ada pemiliknya. Rasul Paulus berkata dalam nats renungan kita hari ini, tetapi kamu adalah milik Kristus. Sebagai orang beriman, kita adalah milik Kristus. Ya, Kristuslah yang memiliki kita. Kita bukan milik dunia ini lagi. Kita bukan milik iblis. Oleh sebab itu, sebenarnya iblis tidak berhak lagi memerintah orang beriman, karena orang beriman itu adalah milik Kristus. Dan sebagai orang beriman, kita pun juga jangan mau diperintah oleh iblis. Sebab orang beriman bukan milik iblis atau bukan milik dunia ini, melainkan milik Kristus.
Jadi hanya Kristuslah yang berhak memerintah, menyuruh, dan menghimbau orang beriman. Orang Kristen bukan hanya milik Kristus, tetapi juga adalah imitasi Kristus. Yohanes Calvin mengatakannya imitatio Christi, tiruan Kristus. Maka sikap hidup ataupun gaya orang Kristen, sikap hidup atau gaya Kristus. Karena orang beriman adalah tiruan Kristus. Saudaraku seiman, Rasul Paulus juga berkata, dan Kristus adalah milik Allah. Sebagai milik Kristus, maka orang beriman menjadi anak-anak Allah. Sebab Kristus adalah milik Allah. Berarti orang beriman itu bukanlah nobody's child, melainkan children of God atau anak-anak Allah. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai milik Kristus, maka mari kita hidup sesuai dengan perintah atau sesuai dengan firman Tuhan Yesus Kristus. Selamat menjadi milik Kristus dan juga selamat memiliki Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Tuhan pada saat ini, atas firman-Mu yang telah berbicara kepada kami melalui renungan harian yang telah kami dengar hari ini. Kami yakin dan percaya bahwa sebagai orang beriman, kami adalah milik-Mu ya Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebagai milik-Mu, biarlah kami hidup hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga mensyukuri hari yang telah Tuhan berikan kepada kami, dan kami mohon Tuhanlah yang menolong kami untuk berjalan di sepanjang jalan hidup kami pada hari ini. Biarlah kami tetap hanya di dalam naungan sayap kasih Tuhan saja. Berkati hari ini bagi kami menjadi hari yang penuh dengan sukacita, sehingga dapat mencukupkan dalam kehidupan kami segala kebutuhan hidup kami. Berkati warga jemaat-Mu agar tetap sehat dan jauh dari segala penyakit. Dan biarlah juga Tuhan menghibur saudara kami ketika kami berduka, serta melepaskan kami dari segala pencobaan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah kami terima. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan memberkati.